Perkenalkan, nama saya Fabian Aldo Valentino Ponto dari kelas 5TI2, akan menjelaskan tentang forward and background chaining dalam sistem Packer. Konsep dasar forward chaining. Forward chaining disebut juga data driven reasoning, artinya proses penalaran dimulai dari kumpulan fakta awal yang ada di sistem. Di setiap fakta diuji terhadap aturan atau rules. Jika suatu aturan terpenuhi, maka sistem menambahkan fakta baru ke dalam basis data, dan proses ini berlanjut terus. Dengan cara ini, sistem akan terus menalar ke depan sampai ditemukan kesimpulan akhir atau sampai tidak ada lagi aturan yang berlaku. Contoh forward chaining. Kita ambil contoh sederhana dari bidang medis. Terdapat beberapa aturan jika pasien sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri atau strep throat. Jika suhu lebih dari 100 derajat Fahrenheit, pasien demam. Jika pasien sakit lebih dari sebulan dan demam, itu adalah infeksi bakteri. Sistem mulai dari fakta suhu 102 derajat Fahrenheit. Langkah pertama, aturan kedua terpenuhi. Kesimpulan baru, demam. Langkah kedua, aturan ketiga terpenuhi, muncul infeksi bakteri. Langkah ketiga, aturan ke-1 terpenuhi, disimpulkan pasien menderita strep throat. Jika sistem menalar dari data menuju kesimpulan. Kelebihan dan kekurangan forward chaining. Kelebihannya, cocok untuk kasus yang dimulai dengan banyak data atau gejala. Efektif digunakan dalam sistem kontrol, perencanaan, atau monitoring. Kekurangannya, kadang sulit menentukan mana fakta yang paling penting. Bisa menanyakan hal-hal yang tidak relevan dengan masalah utama karena sifatnya eksploratif. Konsep dasar backward chaining. Backward chaining merupakan kebalikan dari forward chaining. Disebut juga goal-driven reasoning, karena prosesnya dimulai dari tujuan atau kesimpulan yang ingin dicapai. Sistem akan menelusuri aturan untuk mencari fakta-fakta yang dapat mendukung kesimpulan tersebut. Proses terus dilakukan dengan menurunkan subtujuan hingga semua persyaratan terpenuhi atau sistem memutuskan bahwa kesimpulannya tidak bisa dibuktikan. Contoh backward chaining. Masih dengan contoh medis. Kali ini kita mulai dari goal, apakah pasien menderita strep throat? Sistem mencari aturan yang menghasilkan kesimpulan tersebut, lalu menelusuri kondisi sakit tenggorokan dan infeksi bakteri. Kemudian sistem menelusuri lagi aturan lain yang bisa membuktikan adanya infeksi bakteri, dan begitu seterusnya. Jika semua kondisi terbukti dari fakta yang ada, maka tujuan dianggap terbukti. Kelebihan dan kekurangan backward chaining. Kelebihan: proses penalaran lebih terarah karena fokus pada satu tujuan. Pertanyaan yang diajukan selalu relevan dengan masalah. Cocok digunakan dalam sistem diagnosis seperti sistem medis atau troubleshooting. Kekurangan: kadang tetap mengikuti jalur penalaran yang salah tanpa beradaptasi. Kurang efisien untuk sistem yang memiliki banyak kemungkinan tujuan. Teknik pencarian dalam sistem Packer. Baik forward maupun backward chaining memerlukan teknik pencarian untuk menelusuri aturan atau data. Beberapa teknik umum yang digunakan adalah Depth First Search atau DFS, menelusuri cabang terdalam dulu. Kemudian Breadth First Search, menelusuri level demi level. Yang ketiga Best First Search, menggunakan pendekatan heuristik atau pengetahuan tambahan untuk mencari solusi terbaik lebih cepat. Depth First Search. Teknik ini menelusuri node secara vertikal hingga kedalaman maksimum sebelum kembali ke cabang lain. Kelebihan: dapat menemukan solusi mendalam dengan cepat pada kasus kecil. Kekurangan: tidak efisien jika ruang masalah besar karena bisa membuang banyak waktu di jalur yang salah. Breadth First Search. Berbeda dengan DFS, BFS menelusuri seluruh node pada satu level sebelum berpindah ke level berikutnya. Kelebihan: menjamin solusi yang paling dekat dengan akar ditemukan lebih dahulu. Kekurangan: memerlukan waktu dan memori besar
Jika masalah memiliki banyak node, terutama bila solusi berada di bagian akhir. Best first search. Teknik ini menggunakan heuristik atau pengetahuan tambahan untuk memperkirakan jalur terbaik menuju solusi. Sistem akan mengevaluasi mana node yang paling menjanjikan dan menelusurinya lebih dahulu. Kelebihan, hemat waktu dan sumber daya karena hanya fokus pada jalur potensial. Kekurangan, hasil sangat tergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Studi kasus pencarian rute. Misalkan kita ingin mencari rute terbaik dari Jakarta ke Kediri dengan beberapa jalur pilihan seperti melalui Purwokerto, Solo, atau Yogyakarta. Setiap teknik pencarian akan memberikan hasil yang berbeda. DFS bisa berakhir di jalur panjang. BFS akan mencoba semua rute di level yang sama. Best first akan memilih jalur yang tampak paling efisien berdasarkan perkiraan jarak. Ini menggambarkan bagaimana sistem pakar menalar untuk mencapai tujuan. Kesimpulan. Dari pembahasan ini, kita bisa simpulkan, forward chaining lebih cocok untuk situasi yang dimulai dari banyak data. Backward chaining lebih cocok untuk masalah yang berorientasi pada tujuan atau diagnosis. Teknik pencarian seperti DFS, BFS, dan Best First membantu sistem dalam menemukan solusi secara efisien. Gabungan dari metode ini membuat sistem pakar dapat berpikir seperti manusia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.